Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang perlunya menghindari penyesalan yang disebabkan karena salah memilih teman akrab. Pada prinsipnya kita menghindari berteman akrab dengan orang-orang yang memusuhi kita atas nama agama atau atas nama keimanan. Sebenarnya prinsip umumnya kita boleh berteman biasa atau bekerja sama dengan siapa saja, baik muslim atau non-muslim, asal mereka tidak memusuhi kita atas nama agama atau keimanan. Dengan begitu wajar, ya, secara universal itu wajar bahwa kita bisa berteman dengan siapa saja, dan kalau orang itu memusuhi kita, ya siapa saja juga tidak akan berbaik kalau berkenan dengan orang yang memusuhi, karena itu akan merugikan. Jadi sebenarnya pelajaran Islam itu universal, ya. Universal sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Kalau pun dilaksanakan dengan cara yang ekstrim yang saya maksud ini ekstrim benar, ya, bukan ekstrim yang negatif, ekstrim benar, maka nggak ada radikalisme, itu tidak ada. Orang yang bilang Islam radikal itu mungkin salah paham, mungkin memang ada sengaja menyerang Islam. Ya, oleh karena itu kita hati-hati, kita jangan terprovokasi. Kita sudah punya prinsip, dan kalau kita jalankan prinsip itu, insya Allah bisa diterima oleh siapa saja. Karena ajaran Islam itu secara universal itu baik. Nah, pagi ini mari kita membahas mengenai memilih teman demi keselamatan dan kebahagiaan. Ya. Kita memilih teman untuk keselamatan dan kebahagiaan. Yang saya maksud dengan keselamatan kebahagiaan ini bukan hanya keselamatan dan kebahagiaan di dunia saja, tapi juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dua-duanya, selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kita pada prinsipnya berteman dengan orang-orang yang sama-sama mencari keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Caranya, kita tentukan dulu tujuan hidup kita. Ini segala sesuatu mesti mulai dengan tentukan dulu tujuan hidup kita. Karena kalau kita melakukan bisnis, saya kira nomor satu juga tujuannya itu ditentukan dulu. Nah, ini mengenai kehidupan kita secara menyeluruh, itu kita tentukan dulu tujuan akhir dari hidup kita ini apa. Lalu ketika memilih teman, ya ukurannya tujuan tadi. Kita memilih teman-teman yang memiliki tujuan yang sama, sehingga kita dan mereka itu sama-sama berkecenderungan saling mendukung untuk mencapai tujuan tersebut. Karena kita dan mereka itu mengejar tujuan yang sama, maka insya Allah semua mentaati Allah dan Rasulnya. Semua saling menyayangi, saling melindungi, saling menolong, saling mengingatkan, dan sama-sama menjaga kebersamaan. Nah, tujuan hidup yang paling strategis adalah kita menentukan bahwa tujuan itu harus tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Jangka panjangnya itu ultimate goal itu harus sampai menembus kehidupan di akhirat. Kalau tujuan itu hanya sampai akhir hidup, itu masih jangka pendek. Jadi ketentuan jangka pendek dan jangka panjang kita ini beda. Biasanya kalau bisnis, ketentuan jangka pendek itu 1 tahun, gitu ya. Kalau jangka menengah 5 tahun. Ini kalau kehidupan ini, tujuan yang kita ingin capai sampai menjelang kita meninggal itu masih jangka pendek. Yang kita cari adalah tujuan yang sampai kehidupan di akhirat.
Ya, dari tujuan hidup adalah strategis karena kita akan menentukan kegiatan kita sehari-hari dan sekaligus menentukan menjadi pedoman untuk menyusun skala prioritas. Kalau kita tidak menyusun skala prioritas sulit karena umur kita pendek. Kesempatan yang bisa kita gunakan itu sedikit. Maka harus ada skala prioritas. Dan tujuan itu kita bisa memilih mana kegiatan yang harus segera kita laksanakan atau boleh ditunda. Kegiatan yang mana yang harus kita hindari supaya tidak terhalang kita untuk mencapai tujuan tadi. Tujuan hidup juga bisa kita gunakan untuk memilih teman yang membantu memperlancar usaha kita mencapai tujuan itu. Dan kita menghindari teman yang menghambat atau membelokkan kita dari tujuan tersebut. Tujuan hidup yang paling strategis adalah keridhaan Allah. Ridho itu artinya senang dan puas. Jadi kalau kita mencari ridho Allah, itu kita berusaha agar Allah senang dan ridho kepada kita. Nah, karena ini strategis karena jika Allah itu sudah ridho, Allah itu maha pencipta dan maha memiliki segala sesuatu, maka kalau Allah ridho berarti Allah menyukai kita dan dia pasti akan memberi kita kemudahan hidup di dunia dan mengizinkan kita tinggal di surga jauh dari api neraka. Nah, bisa nggak kita bertindak seperti itu? Bisa. Seperti diungkapkan oleh Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara manusia ada orang yang menjual diri di PowerPoint di situ itu mengorbankan dirinya. Sebenarnya yashri dari kata syara yashri itu menjual. Ya, menjual dirinya karena apa? Ingin mencari ridha Allah. Menjual itu kan berarti kita melepaskan punya kita untuk memperoleh sesuatu yang lain. Jadi menjual itu tukar menukar. Kita melepaskan milik kita serahkan kepada pihak lain, dan kita mengharapkan pihak lain memberi sesuatu pada kita. Yang kita lepas itu kehidupan kita. Kok begitu mahal? Enggak, karena kehidupan kita ini kan sedikit dan umur kita pendek, kemampuan kita juga terbatas. Kalau kita sudah terlalu tua juga udah nggak bisa apa-apa. Kita tukar dengan ridho Allah. Karena kalau Allah itu sudah ridho, maka Allah itu pasti akan melindungi kita dari api neraka. Dan kalau Allah tidak mengizinkan kita masuk neraka, nggak ada tempat lain di sana kecuali surga. Jadi kedudukan ridha Allah itu lebih tinggi daripada surga. Sehingga kalaupun seseorang menargetkan diri masuk surga, misalnya menargetkan diri untuk masuk surga ketika beramal, kalau Allah sudah ridha, maka Allah akan menempatkannya di surga. Tapi sebaliknya, kalau Allah tidak ridho, kita melakukan apapun, kalau Allah tidak ridho, ya tidak mungkin Allah memasukkan kita ke surga. Nah, Allah menjanjikan, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalikal fawzul azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di sana dan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang bagus di surga Aden. Setelah Allah menceritakan tentang kehidupan di dunia, ada statement semacam ini, waridwanum minallahi akbar, sedangkan ridho Allah itu lebih besar. Jadi posisi ridho Allah itu lebih tinggi daripada surga. Maka kalau kita mentargetkan yang lebih tinggi, yang di bawahnya akan kita peroleh juga. Dzalika huwal fawzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang
besar. Karena kita ingin menyenangkan Allah, maka kita berusaha sekuat mungkin berpegang teguh pada ketentuannya dengan cara melaksanakan apa saja yang Dia perintahkan dan meninggalkan apapun yang Dia larang. Apapun yang Allah perintah, pasti sesuatu itu disukai oleh Allah yang diperintahkan tadi. Dan kalau Allah melarang sesuatu, pasti sesuatu itu dibenci oleh Allah. Maka kalau kita ingin disukai oleh Allah, lakukan saja yang disukai oleh Allah, tinggalkan yang Dia tidak suka. Gampangnya, semua yang diperintahkan oleh Allah pasti disukai Allah. Yang dilarang pasti dibenci. Padahal kalau kita meninggalkan apa yang dibenci Allah, itu menguntungkan kita sendiri, kita akan selamat. Kemudian ketika kita berteman, karena topik kita berteman, maka kita pilih teman yang berpegang teguh pada ajaran Allah semacam ini. Setelah kita mendapatkan itu, kita jaga kekompakan pertemanan ini agar tidak tercerai-berai. Allah memerintahkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali Allah. Tali ini jadi ibaratnya, ini simbol, ada tali yang ujung sananya itu Allah, ujung sininya kita. Kalau kita berpegang teguh pada tali itu, pasti kita masih berkaitan dengan Allah. Nah, itu artinya berpegang teguh pada tali Allah. Nah, tali ini adalah ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah untuk kita. Sepanjang kita berpegang teguh pada ajaran Allah, itu ibaratnya kita memegang tali yang ujung-ujungnya itu adalah Allah. Wala tafarraqu, dan kamu jangan tercerai-berai. Dan jangan pecah antara kalian. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Dulu kalian itu saling bermusuhan. Ya, konteks zaman Rasulullah SAW itu, dulu orang-orang Madinah terutama itu selalu berantem antara suku satu dengan suku yang lain. Mereka punya potensi untuk berantem, ditambah ada pihak ketiga yang selalu mengadu domba. Nah, orang yang mengadu domba itu tidak layak menjadi teman. Karena mereka ketika berteman itu justru ingin memasukkan intrik-intrik supaya kita benci, dendam, lalu bermusuhan. Ini contoh bahwa orang-orang yang suka mengadu domba itu jangan jadikan teman deh. Gitu. Tapi kalau jangan jadikan teman, tidak harus kita maki-maki. Karena orang-orang yang jahat, kalau kita maki-maki, mereka membalasnya lebih jahat lagi. Karena mereka punya potensi untuk jahat. Kalau kita kan punya pedoman bahwa kita kalau tidak boleh membunuh orang yang tidak melakukan kesalahan yang setimpal dengan itu. Yang setimpal itu misalnya peperangan, itu kan setimpal. Nah, mereka kan tidak punya pedoman itu. Karena mereka tidak punya pedoman itu, maka kalau mereka kesal sama kita, mereka akan tega membunuh kita. Jadi, kalau ada orang-orang jahat semacam itu, nggak usah ditemani dan nggak usah dimusuhi. Jadi kalau begitu, kalau ketemu, tetap aja friendly gitulah. Tapi saja friendly, kita tetap menegur sapa, cuma jangan bergabung atau bergumul dengan mereka sehingga mereka bisa mempengaruhi kita. Orang-orang yang mengaku mencari ridho Allah itu biasanya jujur, karena mereka tahu bahwa Allah itu mengetahui lahir batin. Maka mereka tidak mungkin omongannya beda dengan hatinya. Omongannya sama persis dengan apa yang di hatinya. Kalau ada orang omongannya beda dengan hatinya, itu namanya munafik. Dan orang munafik karena beda, biasanya yang di luar itu yang ditambahkan bagus. Lebih bagus daripada apa yang di dalam hati. Maka orang munafik pasti punya kecenderungan pencitraan.
pasti punya kecenderungan pencitraan. Itu karena pencitraan itu melahirkan yang baik, menyembunyikan yang kurang baik atau bahkan jahat. Ya. Jadi kita milih teman yang mencari ridho Allah itu, kalau mereka mencari ridho Allah, mereka yakin Allah mengetahui lahir batin, maka tidak mungkin mereka itu menyimpan rahasia jahat, tidak mungkin. Nah, orang semacam itu layak kita jadikan teman, dan mereka pasti melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan mereka juga akan jujur dalam bertutur kata. Mereka akan berbicara sesuai dengan isi hatinya. Orang yang jujur tidak perlu pencitraan, karena pencitraan itu merupakan indikasi kemunafikan. Jadi berteman dengan orang jujur itu enak dan gampang. Mereka konsisten perilakunya, sehingga mudah sekali ditebak bagaimana mereka akan bereaksi atau merespon bila kita menyampaikan sesuatu pesan. Jadi misalnya istri yang suaminya itu jujur, yang mencari ridho Allah, itu mau minta duit belanja itu gampang. Tapi kalau suaminya itu isi hati dan lahiriahnya beda, maka kalau mau minta uang belanja, nunggu raut mukanya dia lagi senang atau lagi sedih atau lagi bingung. Kalau lagi bingung dimintain belanja, bisa-bisa bentak. Ya. Tapi kalau orang yang betul-betul mencari ridho Allah, itu tidak akan ada rahasia, dan reaksinya pasti konsisten, bisa ditebak. Ya. Jadi kita tidak perlu menebak-nebak isi hatinya yang sebenarnya, karena isi hatinya sudah jelas, sejelas ucapannya. Orang-orang yang jujur semacam ini layak menjadi teman karib kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Hendaklah kamu bersama. Di situ ada kata ma'a itu kebersamaan. Jadi memang perintah Allah, kita harus menjaga kebersamaan dengan orang-orang jujur. Sebagian dari kriteria orang-orang yang dijadikan teman akrab adalah mereka yang saling menyayangi, saling melindungi, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan kewajiban sholat dan menunaikan zakat. Semangat saling melindungi dan menyayangi itu dibuktikan dengan saling menganjurkan untuk berbuat baik. Jadi misalnya, sudah wudhu kamu? Itu artinya, ayo sholat. Tapi omongannya menjadi enak didengar. Sudah wudhu belum kamu? Masih punya wudhu belum kamu? Sudah nangkep, ini ngajak sholat ini. Belum, aku mau wudhu dulu. Dan pasti akan saling mencegah perbuatan buruk, karena teman akrab itu tidak ingin temannya celaka. Kalau ada teman mau berbuat buruk, dia bisa celaka, maka cepat-cepat ditegur, ya, agar semua teman-teman itu terhindar dari bencana dan bisa memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini digambarkan oleh Allah dengan ayat yang agak panjang, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain itu adalah teman akrab. Di situ pakai aulia. Aulia sama dengan wali. Tempoh hari kita sebut yang namanya aulia adalah teman akrab, bukan pemimpin. Ya, orang-orang mukmin laki dan perempuan itu sebagian dengan sebagian yang lain itu pelindung, penyayang terhadap masing-masing. Jadi saling melindungi, saling menyayangi. Nah, wujudnya saling melindungi, menyayangi itu apa? Ya'muruna bil ma'ruf, saling menganjurkan kebaikan. Karena tahu bahwa kebaikan itu akan membawa kepada kebahagiaan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah perbuatan yang mungkar. Mungkar itu sebenarnya kata-kata yang sifatnya umum. Mungkar artinya perbuatan yang diingkari oleh pikiran. Pikiran kita itu dibuat oleh Allah mulai dari lahir. Itu sudah ada ukuran. Kalau
ada seseorang menyakiti orang lain, kita melihat pikiran kita itu udah nggak seret, kok begitu sih? Nah, berarti perbuatan itu diingkari oleh pikiran. Nah, kalau ada tindakan yang diingkari oleh pikiran, itu biasanya kita bisa katakan jahat. Kebalikan dari mungkar adalah ma'ruf. Ma'ruf itu seringkali diterjemahkan perbuatan yang baik. Ya'muruna bil ma'ruf, menganjurkan perbuatan yang baik. Ma'ruf itu artinya yang diketahui, yang dimaklumi oleh akal siapapun, dia mengetahui bahwa itu baik. Kalau ada si A menolong si B sedang sengsara, kemudian si A menolong. Coba deh, tanya kepada siapapun. Itu kan orang akan mengatakan bahwa si A itu berbuat sesuatu yang bisa diterima akal. Nah, perbuatan yang bisa diterima akal itu baik. Maka istilahnya ma'ruf, yang understood kebaikannya. Dan mereka mencegah sesuatu yang munkar, yang kebaikannya tidak diakui. Dan karena mereka itu ingin mencari ridho Allah, maka mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah. Mereka menegakkan salat dan menunaikan zakah. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita bisa seperti itu, berkumpul dengan orang semacam itu, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat itu kasih sayang. Dan kalau Allah memberikan kasih sayang itu, Allah akan memberi apapun yang baik pada kita. Yang diberikan oleh Allah yang baik itu tidak harus berupa materi. Bisa juga rasa aman. Bisa juga timbul rasa saling menyayangi. Rasa saling menyayangi itu sendiri adalah rahmat dari Allah. Ya. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Saya teruskan. Kalau kita mengharapkan teman-teman kita bersikap jujur, tentu kita sendiri harus berusaha jujur dalam segala kesempatan. Kalau kita berusaha jujur, salah satu ciri khas kejujuran dalam keimanan adalah kita selalu mengembalikan masalah kepada Tuhan. Setiap ada masalah, kita kembali kepada Allah. Dalam arti bahwa masalah itu datangnya dari Allah, yang tentu Allah itu mempunyai tujuan tertentu ketika mengizinkan masalah itu menimpa kita. Maka kita berkonsultasi dengan Allah yang mengizinkan peristiwa itu terjadi. Allah, maksudmu apa dengan kejadian ini? Kita berkonsultasi kepada Allah tentang bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Jadi referensi kita ketika menghadapi masalah adalah Allah. Bagaimana konsultasi dengan Allah? Allah kan sudah punya firman yang dibukukan. Maka konsultasinya dengan buku. Jarang orang Islam yang kalau mempunyai masalah lalu cek bukunya, Quran. Seringkali mencari pertimbangan yang lain. Bisa mencari pertimbangan orang-orang yang tidak pernah baca Quran. Atau membaca buku yang tulisan orang yang menulisnya itu tidak pernah baca Quran. Nah, bagaimana bisa mendapatkan solusi yang sesuai dengan ajaran Allah? Nah, jadi kalau kita itu memang beriman, maka kita setiap kali ada masalah berkonsultasi dengan Allah tentang bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Ketika kita akan berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah tersebut, kita juga mempertimbangkan restu dari Allah dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah juga. Ya sudah, menurut Al-Quran kok solusinya begitu, saya lakukan. Nanti hasilnya kayak apa, kita kembalikan lagi kepada Allah. Jadi kita ridho pada keputusan Allah atau hasil akhir yang diambil oleh Allah. Kalau kita ridho diatur oleh Allah, itu sama dengan yang kita ucapkan sehari-hari. Raditu billahi rabba. Aku ridho kepada Allah sebagai Rabb saya. Nah, ini Rabban ini seringkali terjemahkannya hanya Tuhan. Padahal Rabb itu artinya Tuhan yang mencipta, mengatur, dan membimbing. Jadi kalau kita mengatakan raditu billahi rabba, di benak kita
aku ridho diatur oleh Allah. Orang-orang yang selalu mengembalikan permasalahan kepada Allah semacam itu layak kita jadikan teman akrab. Allah berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilai, thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Ikutilah jalan di sini way of life. Ya. Ikutilah way of life orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Jadi ada masalah, kembali lagi kepada Allah. Ada masalah, kembali kepada Allah. Toh besok kalian juga akan kembali kepada Allah. Tsumma ilayya marji'ukum. Kemudian besok kalian akan tempat kembalimu besok adalah aku. Setelah kamu kembali, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku akan ceritakan kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Dan apa yang kamu lakukan itu akibatnya adalah kehidupan di akhirat. Nah, orang-orang yang jujur semacam itu adalah orang-orang yang layak itu bahasa Arabnya solih. Ya. Solih artinya sama dengan proper. Atau kalau sesuatu misalnya kita mengatakan kendaraan ini layak jalan, mobil layak jalan, kita memakainya tidak pakai proper tapi worthy, road worthy. Jadi mobil itu proper untuk dipakai jalan untuk perjalanan. Pesawat terbang yang semuanya dicek baik, maka itu disebut airworthy. Orang yang layak bergaul, kalau bergaul tidak menyakiti orang, kalau bergaul dia menyenangkan orang lain. Nah, itu sama dengan orang yang layak bergaul. Nah, orang yang layak bergaul itu disebut soleh. Ya. Orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang solih, yang layak untuk menjadi teman. Mereka baik pagi maupun sore selalu berusaha berkomunikasi dengan Allah. Gimana nggak komunikasi? Karena mereka sadar bahwa mereka itu diatur dan diawasi oleh Allah. Selalu, rezekinya pun juga dari Allah. Maka mereka selalu berkomunikasi. Mereka berkomunikasi dengan cara memuji-muji Allah. Memuji Allah itu yang kita biasanya menyebut zikir. Membaca firman Allah. Apa nih maunya Allah? Baca Al-Quran. Mempelajari pesan-pesan Nabi, yaitu hadis. Dan selalu berusaha meningkatkan baktinya kepada Allah. Dengan orang-orang semacam inilah selayaknya kita bergaul setiap hari. Karena sikap dan perilaku mereka itu bisa memotivasi kita atau mendorong kita atau bahkan menguatkan usaha-usaha kita untuk terus berjuang mencapai tujuan tadi, yaitu memperoleh ridha Allah. Nah, kalimat yang digunakan oleh Allah mendorong kita untuk bergaul dengan mereka itu pakai wasbir, bersabarlah, tekunilah, ya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bersabarlah atau tekunilah dirimu bersama-sama dengan orang yang selalu manggil-manggil Tuhan mereka, baik pagi maupun sore, siang maupun malam. Yuriduna wajhah, mereka hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ya, jadi kita dianjurkan selalu bersama mereka. Terus dilarang apa? Wala ta'du 'ainaka anhum. Kamu jangan berpaling dari mereka. Udah, dengan mereka saja. Kamu jangan berpaling. Nah, kalau berpaling nanti berteman dengan orang lain yang kriterianya berbeda. Nah, orang-orang yang berpaling itu biasanya, alah, kalau seperti itu aku nggak sempat bisnis. Turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu meninggalkan mereka karena kamu mengharapkan keindahan kehidupan dunia. Terus larangan lagi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kamu jangan menaati orang-orang yang hatinya lupa kepada Tuhannya. Jadi, orang itu lupa, ya kalau lupa ya dia tidak akan menaati Allah. Orang yang semacam itu yang lupa diri, lupa kepada Allah, itu wattaba'a hawa, kecenderungannya mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, dan kebiasaan mereka itu suka melampaui batas.
melampaui batas yang mulai dari yang sederhana. Kalau makan maunya yang berlebihan. Enak ya memang kita butuh yang enak, tapi yang berlebihan. Berlebihannya gimana? Enak di tempat yang nyaman dan sebagainya, itu kriterianya membutuhkan tempat restoran yang didesain begitu nyaman sehingga biaya duduknya di situ aja sudah mahal. Biaya duduknya lebih mahal daripada biaya makanannya. Nah, mereka mengecacinya bukan biaya harga duduk, tapi makanannya dihargai mahal sekali. Nah, sebenarnya kan nggak perlu semacam itu. Makan itu hanya untuk menambah energi yang sudah berkurang. Terus kenyamanan itu tidak harus dibayar berlebihan. Biasanya yang berlebihan itu kalau disertai dengan gengsi. Nggak usah beli gengsi. Beli gengsi itu termasuk pencitraan. Termasuk pencitraan. Satu kriteria lain bagi orang-orang yang layak menjadi teman akrab kita adalah mereka yang bersedia saling menolong. Dengan saling menolong dan kita dan saling melindungi, bukan orang yang justru senang ketika kita terpuruk. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang dengan menggunakan harta mereka maupun diri mereka mengikuti jalan Allah, dan orang-orang yang melindungi, mengayomi, memberi tempat teduh, artinya mengizinkan mereka tinggal di rumahnya, wa nasaru dan mau menolong, maka mereka itu adalah orang yang sebagian pelindung sebagian yang lain. Si A melindungi si B melindungi si A. Ini konteksnya berarti orang-orang yang hijrah, yang migrasi dari Makkah karena diperintah oleh Allah tinggalkan Makkah karena tokoh-tokohnya itu pada menyiksa orang-orang Islam. Pindah ke Madinah, mereka meninggalkan harta kekayaannya, terutama rumahnya, karena mereka ketika keluar dari dari Makkah, mereka itu sembunyi-sembunyi, dan keluarnya itu pun jangan sampai dicurigai pergi jauh, berarti tidak membawa apa-apa, seperti mau pergi ke pasar begitu, tahu-tahu sudah keluar dari Makkah. Itu artinya hartanya yang tidak bisa dibawa itu ditinggal berikut rumahnya, dan itu bisa dirampas. Mereka di Madinah tidak punya rumah, tidak punya bisnis. Nah, terus di Madinah ditampung oleh orang-orang penduduk asli. Mereka share tempat tinggal. Udah, kamu tinggal di rumahku saja. Wa nasaru dan mereka menolong. Jadi yang punya rumah itu kalau makan ya makan bareng. Terus kemudian di antara mereka ada yang kemudian setelah sampai di Madinah menjadi kaya, ada juga. Tapi ada di antara orang yang pindah tadi tetap miskin karena mereka itu tidak mau tinggal di rumah. Mereka maunya tinggal di masjid. Masjid itu bersebelahan dengan rumah Rasulullah dengan harapan kalau mereka selalu di masjid, nanti kapanpun Rasulullah mendapatkan wahyu, mereka nomor satu yang memperolehnya. Nah, tempat itu julukannya Suffah. Orangnya disebut ahli Suffah. Itu ada sekitar 300 sampai 400 orang yang tinggal di situ. Makanya gimana? Makanya hanya menunggu kalau diberi orang saja. Dan kalau ada orang memberi makanan atau minuman kepada Rasulullah SAW, biasanya Rasulullah panggil mereka itu. Meskipun satu mangkok susu itu cukup untuk 300 orang. Nah, itu luar biasa. Nah, berarti mereka yang tinggal di situ memang miskin, tapi mereka ilmunya banyak. Orang yang paling rajin belajar di situ adalah Abu Hurairah. Makanya hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah itu sangat banyak. Nah, ketika Rasulullah menjelang wafat, Makkah sudah tunduk. Terus bahkan kerajaan-kerajaan kecil di sebelah utara itu juga banyak yang tunduk dan masuk Islam warganya. Oh, mereka butuh guru.
Makkah butuh guru, Yaman butuh guru, Syam butuh guru. Maka caranya orang-orang yang di Sufah ini diutus karena mereka udah banyak ilmu. Udah, kamu ke Yaman, kamu ke Kufah, kamu ke Basrah dan sebagainya. Terus berarti pada menjelang akhir hidup Rasulullah, pada akhir masa hidup Rasulullah, itu orang-orang Sufah tinggal sedikit karena banyak yang ditugasi mengajar. Nah, kalau kita sudah mendapatkan teman-teman akrab yang baik semacam itu, apa yang perlu kita lakukan supaya mereka tetap bersama kita? Kita menjaga pertemanan itu dengan baik, jangan sampai ada yang lepas. Udah, kalau udah ketemu teman baik. Nah, di sini yang paling gampang dikasih contoh itu yang rumahnya bersebelahan ya, bahkan gandeng, itu si Bu Yulia dan Bu Naindra. Itu kalau sudah menjadi baik begitu, hati-hati, jangan sampai pecah persaudaraan itu. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di pengajian ini itu saling merasakan mendapatkan teman yang baik-baik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jangan lepas. Jadi kalau kita misalnya ada dan kita punya WA group ya, kita masukin di situ informasi-informasi yang berguna. Jangan kita masukin informasi yang memecah belah. Jangan ada informasi yang pro grup A, ada pro grup B, nanti pecah kita. Udahlah. Yang bikin perselisihan itu nggak usah dimasukin, tapi yang baik-baik kita masukin. Bukan hanya masalah politik ya, juga masalah ibadah. Ya, kalau ada masalah ibadah ini, wah itu bid'ah gini, aduh itu nanti bikin orang bingung. Udahlah, yang begitu kita bahasnya di pengajian aja. Kalau di WA group jangan, supaya kita tetap berteman. Ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan teman baik, kita jaga baik-baik, jangan sampai kita bercerai-berai. Caranya gimana? Kita mesti berendah hati antar teman. Apapun status sosial mereka. Jadi kita tidak pandang bulu. Misalnya di antara kita ini kan ada yang mantan pejabat tinggi, ada yang dosen, profesor, doktor. Ya, kalau nggak salah kita punya ada dokternya beberapa ini, ya, banyak ya, bukan hanya beberapa, ada profesornya juga, ada profesor di bidang kedokteran, profesor di bidang metalurgi dan sebagainya. Ya. Nah, ada juga, mohon maaf ini, ada tukang AC yang bergabung dengan kita. Saya ingin promosi, kalau Bapak Ibu AC mobilnya masalah, bawa ke teman kita yang ada di grup ini. Insya Allah jujur dan pekerjaannya baik. Nah, saya kalau merekomendasi teman, wah saya udah ke sana, sudah hampir 1 juta lebih, nggak dingin. Saya bilang bawa saja ke situ, bayarnya hanya 150, sudah dingin dan awet dinginnya. Dan jujur, nggak dicari-cari. Ya. Jadi kita berteman di sini itu beragam, ya, beragam. Istri saya kalau bilang, mohon maaf ini yang tukang AC ya, mulai dari tukang AC sampai profesor, sampai pejabat ada di grup kita. Kita jaga dengan baik. Ya. Cara menjaganya, kita rendah hati. Siapapun dia, apapun status sosialnya. Ya, bahkan Allah mengajarkan utusannya Nabi Muhammad SAW untuk rendah hati kepada orang-orang mukmin yang mengikutinya. Padahal orang mukmin yang mengikuti itu kan, kalau Rasulullah itu guru, orang mukmin yang lain itu muridnya. Kalau Rasulullah itu kiai, orang-orang mukmin itu santrinya. Kalau Rasulullah itu panglima perang, orang-orang mukmin itu pasukannya. Semuanya itu diperlakukan oleh Rasulullah dengan baik, dan Rasulullah santun. Ya, jadi kita jangan misalnya sok aku ini kan pejabat tinggi, nggak ada. Kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah, kita sama-sama saling menghormati. Ya.
lagi cara menjaga persaudaraan ini. Kita selalu berusaha merespon anjuran atau saran atau teguran atau nasihat apapun, kita respon dengan baik. Jangan kita merasa sok pinter. Ya, kadang-kadang ada orang ada teman memberi nasihat, terus dijawab dengan cara menunjukkan bahwa dia lebih pintar dari itu. Nggak usah. Apa sih ruginya kita itu ketika dinasihati kita dengerin aja. Meskipun kita sudah tahu. Ya, yang saya coba alami, kalau ada nasihat saya dengarkan meskipun saya sudah tahu, nanti di tengah-tengah kalimat dia yang dia kemukakan itu kadang-kadang ada satu bagian yang menarik sekali. Ya, ini ada sesuatu yang baru. Ya. Jadi enak. Nah, ini alhamdulillah saya ini terlatih mendengarkan ya. Terlatih mendengarkan karena saya lama menjadi wartawan, dan wartawan itu harus mau mendengarkan dengan baik supaya bisa menangkap bukan hanya idenya orang itu, tapi nuansa pikirannya, nuansa emosinya itu kita tangkap. Nah, kalau kita pandai mendengarkan, maka insya Allah baik untuk kita. Di Al-Quran itu ada orang yang tidak suka mendengarkan, itu akibatnya masuk neraka. Tidak suka mendengarkan. Orang yang tidak suka mendengarkan itu biasanya dinasihati mental. Terutama orang-orang yang egois dan apalagi narsis. Itu kalau dinasihati malah balik nasihati. Akan merasa lebih hebat gitu. Nah, itu akibatnya masuk neraka. Ayatnya jelas. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, di surat Al-Mulk ya. Seandainya dulu aku mau mendengarkan atau aku mau menggunakan pikiranku, tentu aku tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi berarti dia mengakui masuk neraka sa'ir karena tidak mau mendengarkan saran atau informasi dari orang lain. Nah, kalau kita bisa melaksanakan anjuran Allah semacam ini, insya Allah tidak akan muncul sikap permusuhan di antara kita. Bahkan orang-orang yang semula memusuhi bisa berubah menjadi teman baik. Allah berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Baik dan buruk itu tidak sama. Ya, wala tastawi, tidak sama. Al-hasanah kebaikan, walas sayyi'ah dan keburukan enggak sama. Karena sudah jelas, maka idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada orang ngomong, apakah ngomongnya baik atau buruk, responlah dengan cara yang lebih baik. Lebih baik. Jadi kalau dia tuh bicaranya baik, kita lebih baik. Kalau dia jahat, kita lakukan dengan baik. Jadi tidak pernah lebih rendah, lebih buruk. Ya. Maka saya tidak setuju. Ada orang mengatakan sombong kepada orang sombong itu perlu. Nggak ada orang sombong kita tetap rendah hati. Ya. Nggak ada sombong di atas sombong. Sombong itu tidak ada tempatnya di surga. Maka kalau ada orang mengatakan, oh sombong, menyombongi orang sombong itu sedekah. Mana ada. Sedekah itu kan pahala itu tempatnya surga. Mana ada tempatnya di surga? Nggak ada. Jadi selalu kita merespon orang dengan cara yang lebih baik daripada yang dia lakukan. Yang berikutnya, kita jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Dengan kata lain, jangan pernah menyombongkan diri. Menyombongkan diri itu ada dua cara. Menganggap saya lebih baik dari orang lain, jadi saya mengangkat lebih tinggi daripada orang lain. Atau dengan cara menganggap dia lebih rendah. Jadi saya tetap seperti ini, martabat saya segini, orang lain saya tekan ke bawah. Jadi sombong itu bisa menekan orang lain ke bawah, artinya mengolok-olok orang lain. Bisa dengan cara kitanya mengangkat diri. Kalau kita mengangkat diri, berarti kita itu merasa lebih hebat daripada orang lain. Dua-duanya dilarang. Ya. Setiap orang itu punya kelebihan di satu bidang.
Tapi dia pasti memiliki kelemahan bukan hanya di satu bidang, di banyak bidang. Ya. Setiap orang itu punya kelebihan misalnya di satu atau dua bidang deh. Tapi bidang-bidang yang dia lemah itu lebih banyak. Maka kalau kita misalnya merasa memiliki kelebihan di bidang ilmu fikih misalnya, mungkin kita lemah di bidang ilmu membaca Al-Quran. Mungkin kita lemah di bidang tafsir Al-Quran. Kalau kita memiliki kelebihan di bidang masak-memasak misalnya, masak yang enak gitu, tapi kita mungkin lemah di bidang administrasi dan manajemen. Mungkin kita pintar di manajemen, tapi masak tidak bisa. Oleh karena itu, kalau kita merasa lebih baik dibanding seseorang di satu bidang, dia pasti merasa menyadari bahwa di bidang lain belum tentu, maka jangan pernah menyombongkan diri dengan cara salah satu dari dua itu tidak boleh. Pokoknya dua-duanya dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman laki-laki, kamu jangan pernah mengolok-olok orang lain. Ya. Satu kelompok, satu kaum tidak boleh mengolok-olok kaum lain. Barangkali mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Begitu pula wanita. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Juga sekelompok wanita jangan mengolok-olok wanita lain. Jangan-jangan yang diolok-olok itu lebih baik. Wala talmizu anfusakum. Kamu jangan suka mengolok-olok di antara kamu. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan memanggil orang dengan gelar-gelar yang buruk. Manggil dengan julukan yang buruk aja tidak boleh. Misalnya, Dut, kemana Dut? Manggil gendut. Orang biasanya nggak suka dikatakan gendut. Orang lebih suka kalau ramping. Berarti gendut itu sesuatu yang tidak disukai. Manggilnya gendut. Saya punya teman sih dulu. Kalau saya tanya namanya, dia bilang nggak usah lah, panggil aja kundut gitu. Belakangan dia kemukakan namanya. Namanya bagus. Saya tanya, kenapa dulu nggak mau? Dia dulu kan belum ngaji, Pak. Sekarang saya sudah ngaji, udahlah nama saya saja gitu. Ya, jadi berarti ngaji itu baik ya. Nah, kelebihan dan kekurangan di antara kita jangan sampai kita jadikan sumber pertikaian, tapi justru kita gunakan untuk menjalin kebersamaan agar menjadi kelebihan melalui semangat saling tolong menolong. Ya. Misalnya suami itu berpikirnya secara global, secara general, istrinya berpikir secara detail. Jangan jadikan masalah, gabungkan, nanti akan menjadi satu kesatuan yang baik. Ada sepasang suami istri itu dua-duanya psikolog, terus mereka berantem terus mereka akhirnya bikin penelitian, ternyata berantem itu karena marah itu bisa menyebabkan pendeknya umur. Lalu mereka menyesal, mereka menyatukan kelebihan dan kekurangan mereka, terus mereka bersama-sama menulis buku Anger Kills, marah itu bisa membunuh. Nah itu jangan kalau perbedaan itu jangan dijadikan sumber pertikaian, tapi justru untuk memperkuat satu dengan yang lain. Nah, kalau kita berhasil membangun pertemanan semacam ini, mudah-mudahan pertemanan kita akan terus berlangsung sampai di surga. Dan bahkan bisa bergabung dengan para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Coba firman Allah di surat An-Nisa. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini termasuk kalau kita berhasil menjalin perkawanan yang sama-sama mencari ridho Allah, berarti kita sama-sama taat kepada Allah dan Rasul,
maka dijanjikan oleh Allah, faulaika ma'alladzina an'amallah. Mereka akan nanti bergabung bersama dengan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu para nabi, para orang-orang yang siddiq. Orang yang siddiq itu yang selalu membenarkan Allah, dan para syahid dan para solihin. Betapa baik mereka sebagai teman. Jadi kalau kita bisa menjaga pertemanan dengan baik, mudah-mudahan pertemanan itu bisa berlangsung sampai besok di akhirat kita dikumpulkan bersama-sama. Mudah-mudahan teman kita sepengajian ini bisa kumpul, bukan hanya kita saja, tapi juga berkumpul dengan para nabi. Amin. Ringkasnya, kita mencari teman yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari ridho Allah. Kita dan mereka bersama-sama berpegang teguh pada ajaran Allah, jujur dalam keimanan, saling menyayangi dan melindungi, selalu berkomunikasi dan mengembalikan masalah kepada Allah. Kita jaga pertemanan dengan sikap rendah hati, dengan merespon dengan cara yang lebih baik atau paling baik, dan siap menolong orang lain. Pertemanan diharapkan berlanjut sampai besok di surga. Semoga Allah memberi kita hati yang selalu tunduk kepadanya, sehingga Dia memberi kita teman-teman yang baik dan abadi. Amin.